Assalamualaikum, saya Alice Wulandari dari SDR Keperawatan tingkat 1 kelas B ingin menyetar hafalan dari Budia tentang sistem pernafasan, integumen, dan reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, saya ingin menghafalkan sistem pernafasan. Sistem pernafasan menurut definisinya adalah pertukaran udara pernapasan dari jaringan ke sel. Dan organ pernapasan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hidung, faring, laring, terus trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama ada hidung, berfungsi sebagai keluar masuknya O2 dan CO2. Yang kedua ada indera penciuman. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai menyaring udara. Terus ada paring, berfungsi sebagai membersihkan udara dan melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Kemudian ada laring, berfungsi sebagai menghasilkan nada suara. Yang kedua ada melindungi saluran pernafasan dari makanan atau yang disebut epiglotis. Terus yang ketiga ada mengarahkan makanan ke esofagus. Kemudian ada trakea, berfungsi sebagai mendorong partikel asing keluar. Terus yang kedua fungsinya memberi kekuatan mekanik trakea. Terus ada bronkus, berfungsi sebagai menyaring udara, terus melembabkan udara dan menyalurkan O2 dan CO2. Terus fungsinya menopang paru-paru. Terus yang terakhir ada paru-paru, berfungsi sebagai mengolah udara agar bisa masuk ke aliran darah. Oke, yang kedua saya ingin membahas tentang integumen. Integumen adalah suatu seluruh tubuh manusia bagian luar yang dilapisi dengan suatu sistem, yaitu yang pertama ada kulit. Kulit adalah bagian paling besar di seluruh tubuh yang dibagi menjadi 3. Yang pertama epidermis atau lapisan luar kulit. Terus ada dermis, kelenjar minyak keringat, dan hipodermis yaitu sel lemak ujung saraf. Bagian kedua ada rambut yang berfungsi sebagai melindungi kepala dari dingin dan mencegah debu masuk ke area mata dan hidung. Bagian ketiga adalah kuku yang berfungsi sebagai melindungi jari tangan dan kaki dari cedera dan membantu mengambil benda-benda. Bagian terakhir yaitu ada kelenjar yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat yang berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan keringat. Dan kelenjar minyak, bagian yang menghasilkan minyak untuk melindungi kulit dan rambut agar tetap lembab dan terhindar dari bakteri. Oke, selanjutnya kita membahas reproduksi wanita. Bagian luar reproduksi manusia itu adalah yang pertama vulva, yaitu celah luar reproduksi, terus muara urin dan saluran reproduksi. Dan ada labium, bagian yang membatasi vulva. Selanjutnya ada bagian dalam. Yang pertama ada ovarium, struktur yang berbentuk seperti telur, berjumlah ada 2, terletak di kanan dan kiri rahim dan berfungsi sebagai menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba Fallopi yang saluran telur yang menghubungkan ovarium ke rahim.
yang berfungsi sebagai jalannya ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada infundibulum, yaitu struktur berjumlah dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Yang keempat ada rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Terus uterus itu dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama ada perimetrium, yaitu lapisan luar. Terus ada myometrium, itu lapisan tengah, dan endometrium itu adalah lapisan paling dalam. Yang kelima ada serviks, struktur bagian paling bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi sebagai mengeluarkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Yaitu yang terakhir ada vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar ke rahim dan tempatnya keluar darah menstruasi, dan tempat keluarnya bayi. Yang terakhir kita membahas organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi luarnya laki-laki itu ada 2. Yang pertama ada penis dan yang kedua ada testis. Penis itu berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan tempat keluarnya sperma. Kemudian ada testis yang berbentuk seperti telur yang berjumlah 2, berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya kita membahas organ reproduksi dalam, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada epidimis, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga ada uretra, yang keempat ada skrotum. Epidimis adalah saluran yang keluar dari testis, berbentuk seperti tanda koma dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Vas deferens yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidimis. Fungsinya adalah tempat menghubungkannya epidimis ke uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan saluran akhir reproduksi. Fungsi sebagai keluarnya urin dan sperma. Skrotum adalah organ yang berbentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai melindungi dan menjaga suhu testis. Kelenjar reproduksi adalah kelenjar yang berfungsi mengeluarkan getah atau cairan yang nantinya akan digabungkan oleh air mani. Kelenjar reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis yang berbentuk seperti kantung kecil yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, fruktosa, hormon prostaglandin, fosfor dan potasium serta protein pembekuan. Berfungsi menghasilkan cairan kelenjar prostat ini bagian yang berbentuk seperti donat dan terletak di bawah kantung kemih. Berfungsi sebagai menghasilkan zat yang bersifat asam. Kelenjar ini mempunyai 3 zat yaitu ada asam sitrat yang berfungsi untuk memberi energi sperma. Yang kedua ada enzim pepsinogen
lipase dan lisozen. Dan semina plasmin berfungsi sebagai antibiotik atau membunuh kuman. Yang terakhir ada kelenjar Cooper yang berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi sebagai menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Sekian dari hafalan saya dan mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.